Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sungguh banyak kenikmatan Allah tidak dapat kita hitung. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat keamanan di dalam negeri ini, nikmat sehat, nikmat waktu luang, begitu banyak kenikmatan dan kewajiban kita adalah untuk mensyukurinya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan, dan apabila kalian mengkufurinya, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Di antara bentuk mensyukuri nikmat adalah kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hazim Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka dia adalah bencana. Nikmat yang kita gunakan untuk maksiatan, untuk kedurhakaan, untuk melalaikan kewajiban dan perintah Allah, maka dia bukanlah nikmat yang hakiki, namun dia adalah bala, bencana yang semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kaidah yang agung di dalam syariat Islam yang indah ini adalah kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka ia akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, maka ia pun akan dibalas dengan keburukan. Dan itu semua akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Allah juga berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan pula. Allah juga berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik yaitu surga dan tambahannya. Allah juga berfirman, tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'us su', kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk. Ma'asyiral muslimin, kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, sangat banyak di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kaidah ini menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, dan tiada Allah berlaku kezaliman kepada hamba-hambanya. Maka ketahuilah, barang siapa yang menghayati, merenungi kaidah ini, maka ia akan semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan karena ia yakin bahwasannya ia akan mendapatkan kebaikan pula di dunia dan di akhirat. Begitu juga barang siapa yang merenungi kaidah ini, ia akan berhati-hati dalam melakukan dosa dan kemaksiatan karena ia tahu ia akan dibalas dengan keburukan
di dunia dan di akhirat, cepat atau lambat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara dalil-dalil akan hal ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdil muslim, man radda an irdi akhihi, raddallahu wajhin nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela harga diri saudaranya, maka Allah akan membelanya dari api neraka pada hari kiamat. Disunahkan bagi seseorang yang apabila melihat atau mengetahui ada dari saudara muslimnya yang dijatuhkan harga dirinya, untuk ia bela, agar ia membelanya, agar ia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dari api neraka. Nabi SAW juga bersabda, "Man tatabba'a aurata akhil muslim, tatabba'allahu auratahu. Wa man tatabba'allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahlihi." Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, niscaya Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang aibnya telah dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membongkar aibnya meskipun ia berada di dalam rumahnya sendiri. Sebaliknya, Rasulullah juga bersabda, "Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang Allah perlihatkan kepadanya aib saudaranya, hendaknya ia lebih memilih untuk diam, untuk menutupinya dan merahasiakannya. Dengan begitu, Allah akan menutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat, dan tidak ada dari kita yang selamat dari aib. Contoh lainnya, Nabi Muhammad juga bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi, wa min waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bihi." Ya Allah, barang siapa yang mengurusi suatu urusan umatku lalu mempersulit mereka, maka persulitkanlah baginya. Dan barang siapa yang mengurusi suatu urusan umatku lalu berlaku lemah lembut, maka lemah lembutlah kepadanya. Ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang bekerja di instansi atau lembaga pelayanan publik. Hendaknya mereka bersikap baik, hendaknya berlemah lembut dan mempermudah urusan orang lain. Jangan persulit, niscaya Allah akan berikan kepada mereka kemudahan. Sebaliknya, barang siapa yang bersikap kasar dan mempersulit orang lain, maka Allah akan membuat mereka kesusahan dan kesulitan di dunia maupun akhirat. Contoh lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Barang siapa yang memberikan kelapangan, kelonggaran bagi orang lain, maka Allah akan memberikan kelapangan dan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Ada yang mengatakan bahwasannya ia akan dilapangkan di alam barzakh, padahal saat itu kebanyakan manusia dalam keadaan sempit karena dihimpit dengan kuburnya. Ada juga yang mengatakan ia akan mendapatkan surga yang sangat lapang di akhirat kelak. Maka ini suatu amalan yang sangat mudah, memberikan tempat kepada orang lain agar bisa ikut duduk bersamanya. Yang demikian akan mudah melunturkan keangkuhan dan kesombongan seseorang, dan bersihnya hati seseorang dari kesombongan adalah suatu kondisi yang kita butuhkan. Contoh lainnya, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan fi dunya min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Sungguh, penderitaan dunia tidaklah sebanding, tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan penderitaan di akhirat. Sedangkan kita sangat butuh untuk mendapatkan kemudahan dan keringanan pada hari kiamat kelak. Maka apabila ada saudara kita yang membutuhkan bantuan,
hendaknya kita membantu mereka dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan ide kita, dengan tenaga kita. Hendaknya kita ikut andil meskipun bantuan kita tidak menghilangkan 100% kesulitan mereka, karena sekadar ikut membantu keringanan kesulitan saudara kita, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan hadis yang telah dibacakan tadi. Sebaliknya, barang siapa yang menzalimi orang lain, maka ia akan mendapatkan kesulitan pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Para ulama menjelaskan bahwasan maksudnya adalah kegelapan yang bertubi-tubi adalah ia akan mendapatkan kesulitan dan kepayahan yang bertubi-tubi sejak hari kebangkitan hingga melewati tahapan-tahapan pada hari kiamat. Contoh lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim." Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada banyak orang, saudara-saudara kita ataupun orang lain yang membuat kita kesal, jengkel, marah dengan berbagai sikap dan kezaliman mereka lakukan. Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Jika kita ingin mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Semakin kita berlapang dada memaafkan mereka, maka semakin besar pula ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Tidakkah kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu, sebagai muslim, sebagai mukmin, kita sangat menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah berbagai macam contoh dari syariat sebagai penerapan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi wa lakum walisairi minal kulli dzam wa khati'ah fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Man tawadhu'a lillahi darajatan, rafa'allahu darajatan." Barang siapa yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala satu derajat, maka Allah akan meninggikannya satu derajat. Artinya, barang siapa yang bertawadhu karena Allah, merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dengan kemuliaan, dan dia akan dimuliakan oleh banyak manusia, dan di akhirat ia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tawadhu adalah ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Sebaliknya, barang siapa yang berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan, entah ia menyombongkan fisiknya, ia menyombongkan hartanya, jabatannya, nasabnya, maka Allah akan menghinakannya di hari kiamat kelak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala dzarri fi suwarir rijal yakhshahumudz dhullu min kulli makan." Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil namun bermuka manusia, maka mereka diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Ketika di dunia ia merasa lebih daripada orang-orang lain, yang dengannya ia bersikap semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain, ia merasa tinggi sehingga ia merendahkan orang lain. Maka pada hari kiamat kelak justru Allah akan membuatnya terhina dan ia dibangkitkan dalam kondisi tubuh yang sangat kecil seperti semut, hampir diinjak-injak oleh manusia.
Ma'asyiral muslimin, dari sini hendaknya kita menghayati akan kaidah prinsip syariat Islam yang sangat indah, balasan sesuai dengan perbuatan, al-jaza min jinsil amal. Oleh karenanya hendaknya kita berusaha untuk berbuat kebaikan agar kita mendapatkan kebaikan pula, dan hendaknya kita berusaha untuk berhenti dan terhindar dari segala macam dosa kemaksiatan agar kita terhindar dari berbagai macam bentuk keburukan pula. Semoga Allah menganugerahkan kita ketakwaan, keimanan, dan menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.